Ketika udah tahu suami kena gagal ginjal itu di Januari 2020. Nah, pada saat itu sih kita tuh awam, apa sih gagal ginjal itu, yang kita tahu harus cuci darah kan. Terlalu mengerikan yang namanya cuci darah. Akhirnya nggak mau harus dijalanin. Setelah sekian lama, 6 bulan dijalanin, ternyata kondisi suami nggak bisa, harus cuci darah aja. Iya, jadi terapi untuk orang gagal ginjal itu ada 3 pengobatannya. Pertama cuci darah, yang kedua CAPD, terus yang ketiga transplantasi. Nah, ternyata yang terbagus itu emang transplant. Akhirnya kita mencari donor, keluarga sih, ada keluarga. Namun berdasarkan tim advokasi kayaknya ini belum bisa memenuhi syarat untuk jadi pendonor. Terus profnya bilang ke saya, kenapa nggak ibu aja langsung? Karena darah saya kebetulan sama suami sama. Suami pun sebenarnya awalnya menolak. Cuma kan ketika saya kontrol bersama suami ke sini kan, ketemu banyak orang yang, oh ini loh ada yang donorin istrinya sendiri, suaminya sendiri. Itu nggak apa-apa, mereka benar-benar sehat-sehat aja. Dan aku meyakinin itu ke ibu, ke suami kan. Bapak pun nggak mau, saudara-saudara juga nggak mau, janganlah. Tapi aku mikirnya gini, ibaratnya orang lain aja mau ngasih buat suami, kenapa sih kok aku mesti nggak mau kayak gitu kan, kalaupun nggak ada resikonya. Enggak sama sekali sih. Buat dokumentasi aja. Iya. Sebenarnya awalnya gitu kan. Soalnya kan ini keluarga-keluarga tuh pada minta fotoin, videoin kan selama di rumah sakit gitu kan, pengen tahu kondisi. Jadi saya selalu fotoin, selalu rekamin. Terus iseng-iseng aja editin, masukin di TikTok. Semoga menginspirasi untuk orang-orang bahwa menjadi pendonor itu nggak usah takut, dan kita bisa membantu orang yang sakit untuk hidup lebih baik lagi. Romantik itu bukan love is blind. Dia melakukan suatu pengorbanan, sacrifice untuk suaminya, untuk mendapatkan tujuan yang sama. Itu dia, maksudnya kalau misalnya emang dia nggak punya visi misi yang sama-sama suaminya, mungkin dia udah nggak cinta sama suaminya juga, kayak ya mati aja lah gue cari suami baru. Maybe that's it gitu kan. Tapi kayak kalau misalnya dia udah punya anak, dia tahu anaknya butuh bapaknya, what can we do, what we have to do. Iya, jadi kayak kedepannya kita harus masih punya plan ini. Oke, kita kejar plan kita, gimana caranya kamu harus sehat, aku punya ginjal 2, aku kasih kamu 1, ayo kita hidup sehat bareng-bareng. Ginjal dari istri diberikan suami, itu sebagai bentuk tanda cinta kasih sayang seorang istri yang tidak bisa diungkapkan pakai kata-kata, guys. Ya namanya suami istri kan harus setia, iya kan? Ya, sehidup semati, ya itu. Memang kalau udah namanya sayang dan cinta itu apapun akan dilakukan, termasuk mungkin bisa dibilang mengorbankan dirinya sendiri gitu. Ya bayangkan misalnya kita gitu, lo gitu tiba-tiba pasangan lo kasih tau sama dokter, Pak ini bisa kalau ada yang donor ginjal, ternyata dicek, kan mesti dicek dulu kalau nggak salah ya, gue nggak tahu ya, darahnya atau mungkin kondisi ginjalnya kita, ternyata kondisi bapak nih bisa nih ginjalnya kasih. Akhirnya dikasih. Ya, artinya semua orang kalau ditempatkan yang sama mungkin akan melakukan yang sama. Ketika dalam sebuah pasangan mengorbankan baik itu harta ataupun jiwa raganya dikorbankan demi pasangannya, itu adalah yang namanya pasangan yang sejati, pasangan yang mengorbankan untuk keluarganya, untuk suami istrinya. Itulah yang dirindukan oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mengorbankan hartanya, bahkan apapun yang diperjuangkan, itu insya Allah dicatat sebagai nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti sakit hatinya udah kayak gak bisa dijelasin pakai kata-kata lagi. Tapi itu mungkin yang terbaik.
karena ya emang jalan Tuhan itu udah yang pasti yang terbaik. Bukan jodoh, iya 1, 2, mungkin nanti kedepannya si perempuannya diketemuin sama orang yang lebih baik, lebih cocok. Kita kan harus mendoakan yang terbaik juga ya buat apa yang masih ada di dunia. Of course yang udah gak ada juga kita pasti doain. Cuma trauma akan gagal menikah itu lumayan dalam, dan untuk healnya tuh pasti susah banget. Iya, untuk bisa open hatinya ke orang lain itu bakal takes time banget buat dia heal, karena mungkin aja healnya tuh jauh lebih sakit daripada lukanya sendiri. Pesan khususnya untuk ini yang ceweknya, semoga semakin kuat dan semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Terus berdoa, tanya sama Tuhan apa rencana yang lebih baik lagi dari yang sekarang dialami, karena ini bukan akhir dari segalanya. Semoga pasangan perempuannya juga diberikan kesabaran ke depannya, semoga dapat ganti yang lebih baik. Ya istrinya sama keluarganya dikuatkan lah, dan bisa tabah dan move on. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.